Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Dwi Lestari, nomor NIM 1220819309080 dari Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari UIN 1 Tulung Agung. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia sangat penting loh bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan dapat diterima di dalam tubuh. Jadi, sangat penting juga bagi kita untuk mempelajari sistem peredaran darah manusia ini. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, pertama-tama kalian harus mengetahui apa itu darah. Jadi, darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Plasma darah ini tersusun atas 91,5% air. Air di sini berfungsi sebagai pelarut untuk senyawa lainnya. Plasma darah juga tersusun dari 8,5 zat-zat terlarut seperti protein, sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Komponen darah yang kedua adalah elemen seluler. Elemen seluler ini merupakan sel-sel darah. Yang pertama ada eritrosit, ini merupakan sel darah merah yang memiliki ciri-ciri berwarna merah, berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung, dan tidak memiliki inti. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit memiliki ciri-ciri bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid, mempunyai inti, dan berfungsi untuk melawan kuman atau bibit penyakit. Jadi, leukosit ini berfungsi sebagai pertahanan dan ketahanan tubuh. Yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki ciri-ciri bentuknya itu beraneka ragam, seperti bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan bergranula, serta membantu proses pengeringan luka. Jadi, trombosit ini berfungsi sebagai pembekuan darah. Nah, selanjutnya adalah golongan darah. Jadi, dalam darah itu terdapat golongan darah yang berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui golongan darah kita karena golongan darah itu sangat penting pada proses transfusi darah. Golongan darah dikelompokkan menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Di sini ada tabel karakteristik golongan darah. Kalau golongan darah A, itu antigen yang dimiliki A dan antibodi yang dimiliki adalah beta. Dan golongan darah B, antigen yang dimiliki B dan antibodi yang dimiliki alfa. Kalau golongan darah AB, antigen yang dimiliki A dan B, antibodi yang dimiliki tidak ada. Dan yang terakhir O, antigen yang dimiliki tidak ada dan antibodi yang dimiliki alfa dan beta. Selanjutnya ada organ pada sistem peredaran darah, yaitu jantung. Jantung di sini berfungsi sebagai pemompa darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Nah, ini bisa dilihat ada gambar jantung dengan bagian-bagian jantung. Di sini ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serta ini ada beberapa pembuluh darah ya. Selanjutnya ini ada pembuluh darah yang tadi ada di jantung ya. Yang pertama tadi ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri di sini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Yang kedua pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah ini mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Jadi kebalikannya arteri ya. Kalau arteri mengalirkan darah keluar jantung dan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Dan yang terakhir yang ketiga ada pembuluh darah kapiler
Pembuluh darah kapiler ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Selanjutnya ada proses peredaran darah. Nah, proses peredaran darah manusia ini ada dua ya, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk proses peredaran darah ini bisa diperhatikan pada gambar ini ya. Yang pertama, peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Kalau di gambar ini bisa diperhatikan nomor satu, di sini ada bilik kanan, lalu berjalan menuju ke nomor 2 melalui pembuluh arteri pulmonalis dan masuk ke kapiler paru-paru dan melalui vena pulmonalis lagi dan kembali lagi ke jantung yaitu pada serambi kiri. Oke, lalu yang kedua peredaran darah besar ini melanjutkan ya kan tadi terakhir di serambi kiri yaitu nomor 5. Nah, peredaran darah besar ini dimulai dari bilik kiri yaitu pada gambar ini ada nomor 6, berjalan menuju nomor 7 di situ ada pembuluh darah aorta sampai ke seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh ini digambar nomor 8, ini ada kapiler daerah perut dan kaki. Itu ada dua gambar ya, yang atas sama bawah. Yang atas itu kapiler daerah kepala, dada, dan tangan. Jadi ke seluruh tubuh ya. Lalu kembali lagi ke jantung yaitu pada serambi kanan. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari sistem peredaran darah, mulai dari darah, jantung, pembuluh darah. Nah, lalu kita sekarang akan mempelajari gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, di sini ada beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini terjadi jika arteri koronaris tersumbat oleh lemak. Nah, dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga, istirahat teratur, menjaga pola makan, menghindari minuman beralkohol, menjaga berat badan, dan lain-lain. Jadi di sini intinya itu kita bisa mencegah penyakit ini dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua ada stroke. Nah, penyakit stroke ini terjadi karena pembuluh darah pada otak itu tersumbat oleh lemak dan kolesterol ataupun pecah. Dapat dicegah juga dengan menjaga pola hidup sehat. Yang ketiga ada varises. Varises ini merupakan keadaan ketika pembuluh balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Ini dapat dicegah dengan menghindari berat badan yang berlebih, olahraga teratur, menghindari berdiri terlalu lama. Gangguan pada sistem peredaran darah yang keempat adalah anemia. Anemia ini disebabkan karena kurangnya hemoglobin atau sel darah merah. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan bergizi. Lalu yang kelima, ada hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi itu tekanan darah tinggi dan hipotensi itu tekanan darah rendah. Kalau tekanan darah tinggi atau hipertensi dapat dicegah dengan menjaga berat badan, olahraga teratur, dan menghindari stres. Nah, sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah dapat dicegah dengan banyak minum air putih, yaitu bisa antara 8 sampai 10 gelas per hari. Lalu mengkonsumsi minuman yang meningkatkan tekanan darah seperti kopi dan mengonsumsi makanan yang cukup mengandung garam serta olahraga yang teratur. Jadi intinya jika kita ingin menghindari gangguan-gangguan pada peredaran darah, kita bisa melakukannya dengan tetap menjaga pola hidup sehat. Nah, sekian itu tadi ya pembelajaran kita hari ini tentang sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.